Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, saudara-saudara semua, alhamdulillah Allah SWT masih memberikan kita waktu, masih memberikan kita kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan ini, untuk berbanyak amalan kebaikan di bulan yang mulia ini. Yang mana amalan-amalan kebaikan di bulan Ramadan ini Allah lipat gandakan, dan lipat ganda yang sangat banyak. Amal-amal sunnah akan Allah berikan pahala sebagaimana amalan yang wajib. Sedangkan amalan wajib Allah lipat gandakan hingga 70 kali lipat. Bahkan lipat ganda lebih banyak lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ada satu poin penting untuk supaya amal kita ini diterima oleh Allah SWT. Yaitu apa? Yaitu adalah memperbaiki makanan kita. Sehingga sebagian ulama membuat satu pembahasan, itobatul mat'am muqaddamun ala a'malis sholihat. Memperbaiki makanan yang masuk ke dalam mulut kita, ke dalam diri kita ini lebih didahulukan daripada memperbanyak amal-amal kebaikan. Kenapa? Karena kalau makanan yang dimakan itu yang tidak baik, maka akibatnya itu akan macam-macam pada tubuh kita. Mau berbuat kebaikan itu tidak mampu. Badan tuh lemes, mau diajak sholat tarawih misalnya, membaca Al-Quran tuh kok malas. Tapi kalau memegang kotak ajaib yang ukurannya satu telapak tangan tuh 1 jam nggak capek-capek. Nah, ini kenapa? Nah, ini macam-macam. Di antaranya mungkin kita ini kurang warok di dalam menggunakan nikmat Allah SWT. Hari ini dimuliakan Allah SWT, Allah telah memerintahkan pada orang-orang beriman sebagaimana yang Allah perintahkan kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah memerintahkan pada para rasul, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Dan Allah perintahkan pada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi Allah memberikan perintah kepada kita secara khusus untuk memakan yang thayyib daripada rizki yang Allah berikan kepada kita. Yang thayyib maksudnya yang halal. Maka dahulu seorang sahabat yang mulia yaitu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, ketika beliau minta kepada baginda Nabi SAW supaya didoakan agar menjadi orang yang doanya ini makbul, maka Kanjeng Nabi bersabda, perbaikilah makanan kamu, takkan mustajab dakwah, maka doa kamu akan mustajab di sisi Allah. Hari yang dimuliakan Allah SWT, maka kita perhatikan lagi dan lagi apa-apa yang masuk pada diri kita. Kalau misalnya kita beli makanan, kita cari ini ada label halalnya apa enggak. Kalau kita nabung uang di bank misalnya, kita cari bank syariah atau usaha-usaha syariah yang jelas-jelas halal berdasarkan fatwa para ulama. Kalau kita membeli makanan bebek goreng atau apa, kita perhatikan juga ini dari yang nampak ini orangnya baik-baik atau tidak. Kalau kita sudah hati-hati, kita pilih-pilih, kita baca bismillah, maka tidak masalah. Hari yang dimuliakan Allah SWT, ada satu kisah. Dahulu ada seseorang ini mengadu, bukan mengadu ya, sowan pada ulama besar di zamannya. Pimpinannya orang-orang alim, orang-orang soleh pada waktu itu, yaitu namanya Syekh Bishr Al-Hafi di Baghdad sana, di Irak. Beliau datang, Syekh, saya ini mau berangkat haji yang sunnah katanya. Maka saya minta arahan dari Tuan, dari panjenengan, apa sarannya untuk saya ketika saya mau berangkat haji ini. Maka beliau bertanya, kamu berangkat haji mau apa? Niat kamu apa? Katanya. Oh, saya niatnya supaya dapat ridha Allah, supaya masuk surga. Betul? Iya, katanya. Maka beliau tadi bertanya,
Mau nggak kamu saya kasih tahu? Maukah kamu saya tunjukkan cara mendapatkan ridho Allah yang besar pahalanya? Meskipun kamu tidak harus berangkat haji. Yaitu apa? Kamu beri makan pada orang-orang yang kelaparan, orang yang butuh, anak yatim, wanita-wanita yang ditinggal mati suaminya, macam-macam kamu urusi mereka semua, kamu kasih duit pada mereka. Maka ini lebih utama daripada haji yang sunnah setelah haji yang wajib ditunaikan. Maka orang tadi mengatakan, Syekh, tapi saya ini sudah kepingin banget berangkat ini. Keinginan safar saya ini sangat kuat katanya. Maka beliau mengatakan, ya begitulah katanya. Kalau harta rezeki yang kita makan dikumpulkan dari perkara-perkara yang kurang jelas, dari perdagangan, dari muamalah yang tidak baik, atau kecampuran yang kurang baik, akhirnya apa? Hati itu tidak mampu mengerjakan perkara yang betul-betul murni lillahi ta'ala. Ini satu kisah dari beliau. Ya, kemudian ada satu kejadian lagi. Ada seorang ini mau bangun masjid, datang kepada seorang ulama. Maka beliau tanya, Syekh, saya ini pengen bangun masjid, bagaimana sarannya katanya. Maka beliau arahkan, kamu perbaiki niat kamu yang ikhlas betul karena Allah. Saya sudah ikhlas karena Allah Ta'ala. Betul, iya. Coba, seandainya ini seandainya aja. Kamu bangun masjid, kamu kerahkan tenaga kamu, pikiran kamu, uang kamu, bangun masjid sampai jadi. Ternyata setelah jadi itu, takmirnya, masyarakatnya, orang-orang itu, semuanya itu taunya. Yang bangun masjid bukan kamu, tapi Pak Fulan, orang lain. Mereka terima kasih kepada dia, muji-muji dia, sama sekali tidak menyebutkan diri kamu. Bagaimana? Perasaan hati kamu bagaimana kalau seperti itu? Ya nggak enak, Syekh. Masa sudah bangun tuh macam-macam nggak diingat sama sekali. Nah, menurut beliau ini, berarti kayak gitu itu belum ikhlas betul-betul. Hari yang dimulai Allah SWT. Jadi pentingnya kita perbaiki makanan kita supaya betul-betul halal sehingga menjadi asbab kebaikan untuk amal-amal kebaikan kita. Dan Allah telah menjamin, telah berjanji, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah orang-orang bertakwa, amalannya orang-orang bertakwa yang Allah terima. Selain mereka tidak. Dan termasuk hasil daripada puasa adalah supaya kita bertakwa. Maka semoga Allah SWT mudahkan diri kita, memudahkan kita semua untuk memperbaiki amalan kita sehingga betul-betul menghindari perkara yang tidak Allah ridhoi. Demikian dapat kami sampaikan. Jika ada benarnya dari Allah SWT, semoga dengan barokahnya bulan yang mulia ini dan barokahnya kerjasama orang-orang Islam dan barokahnya baginda Rasulullah SAW, Allah mudahkan semua umat Islam untuk mengerjakan perkara khusus yang halal yang Allah ridhoi saja. Kita tutup majelis ini dengan doa akhir majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.